Cerpen romansa setitik cinta yang masih tersisa. Matahari baru saja terbit ketika Rosa berjalan keluar dari rumah sakit. Udara pagi menusuk kulitnya, dingin dan segar, tapi dadanya terasa sesak. Theo masih terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU. Sudah 3 hari sejak kecelakaan itu, sebuah kecelakaan yang terjadi begitu cepat, namun mampu mengubah seluruh hidup mereka. Rosa tidak pernah menyangka bahwa peristiwa seperti ini akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Sebelum kecelakaan itu, pernikahan mereka terasa berada di ujung tanduk. Kesibukan masing-masing telah menciptakan jarak yang begitu lebar. Theo yang sibuk dengan proyek-proyek besar arsitektur, dan Rosa dengan kliniknya sebagai psikolog anak tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Mereka tinggal serumah, tetapi seolah hidup dalam 2 dimensi yang berbeda. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, sebuah pertengkaran besar meledak di antara mereka. Rosa ingat malam itu dengan jelas. Theo pulang larut malam, wajahnya lelah dan penuh tekanan. Sementara itu, Rosa sudah kehabisan kesabaran. "Theo, ini bukan hidup yang aku impikan saat menikah denganmu," ucap Rosa dengan nada keras. Theo menatap lelah Rosa dengan dahi mengernyit. "Aku baru pulang dan kamu sudah marah-marah," ucapnya agak kesal. Rosa mengembuskan napas kasar. "Aku capek dengan keadaan rumah tangga kita, Theo. Kita sama sekali tidak pernah punya waktu untuk bersama lebih dari 3 tahun ini. Aku juga tidak pernah berpikir kita akan seperti ini, Rosa," Theo menjawab dengan nada dingin. Mereka duduk di ruang tamu, tak saling menatap. Rumah mereka yang dulunya hangat, kini terasa kosong dan dingin. "Aku merasa seperti kita bukan pasangan lagi. Kita hanya 2 orang yang kebetulan tinggal di rumah yang sama," ucap Rosa dengan suara yang hampir pecah. Theo diam. Entah apa yang dipikirkannya saat itu, tapi dia tidak mencoba untuk membela diri. Dan di titik itulah, Rosa menyadari bahwa mungkin pernikahan mereka tidak lagi bisa diselamatkan. "Aku mau tidur." Akhirnya, Rosa memutuskan pergi dari hadapan Theo. Theo menatapnya dengan embusan napas gusar, meremas kepala dengan kuat, lalu merebahkan diri di atas sofa yang sedang didudukinya. Paginya, mereka masih saling diam, hingga Theo maupun Rosa, keduanya pergi untuk bekerja, dan sebuah kejadian menyedihkan membuat hubungan di antara keduanya kembali menguat. Bruk, mobil yang ditumpangi Theo menabrak pembatas jalan dan oleng, lalu terjungkal, membuat dia terluka cukup parah. Kecelakaan itu mengubah segalanya. Saat itu, Theo sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan ketika mobilnya mengalami kecelakaan. Penyebabnya karena Theo kurang fokus akibat banyak pikiran setelah bertengkar dengan Rosa semalam, sehingga tanpa sadar hampir menabrak mobil di depannya. Untuk menghindarinya, dia banting setir dan terjadilah kecelakaan tunggal itu. Luka fisik Theo untuk bagian badan tidak terlalu parah, tapi kepalanya terbentur keras. Hasil diagnosis dokter menunjukkan bahwa Theo mengalami trauma otak yang menyebabkan sebagian besar ingatannya hilang. Rosa bergegas ke rumah sakit saat mendapat telepon dari pihak rumah sakit tentang kecelakaan yang dialami Theo. Dan saat mendengar apa kata dokter, dia sangat terpukul. "Theo, kamu baik-baik saja kan sayang?" ucap Rosa dengan air mata yang meleleh. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya yang terbaring dengan mata terpejam dan peralatan medis yang menempel. Tangannya gemetar. Dia sangat takut akan terjadi hal buruk kepada Theo, suaminya, padahal sebelumnya mereka bertengkar dan dia sempat berpikir untuk berpisah dengan Theo karena tidak tahan dengan dinginnya rumah tangga mereka. "Kamu akan baik-baik saja," ucap Rosa. Kali ini, dia mengusap lembut wajah suaminya yang ada lebam-lebam di beberapa bagian. Hatinya sangat sakit melihat hal itu. Dia ketakutan luar biasa. Kekhawatiran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata saat suaminya dalam kondisi seperti ini. Theo akhirnya membuka mata perlahan. Dia mulai sadar, dan saat dia terbangun, Rosa berada di sisinya. Namun, yang pertama kali keluar dari mulut Theo membuat jantung Rosa berhenti sejenak. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada penuh keheranan. Rosa menelan saliva susah payah, matanya perih,
Karena terlalu lama tidak berkedip, takut kehilangan detik-detik penting itu. Aku istrimu, Rosa. Theo menatapnya dengan bingung. Istriku. Dia menggelang perlahan, seolah mencoba mengingat sesuatu yang tidak dapat dijangkaunya. Aku tidak ingat pernah menikah sebelumnya, ujarnya dengan sorot mata yang menunjukkan rasa heran dan dipenuhi kebingungan. Rosa meneteskan air mata, bibirnya bergetar. Ada rasa sakit yang sangat dalam yang dirasakannya. Mereka memang sudah mulai menjauh, tapi kehilangan ingatan Theo membuatnya sadar betapa berharganya momen-momen yang pernah mereka bagi bersama. Aku istrimu, kita sudah 5 tahun menikah Theo. Jangan lupakan aku. Meski semakin deraslah air matanya turun, dengan cepat, Rosa mengusap pipinya yang basah dan berusaha menenangkan diri agar tidak terlihat rapuh. Theo diam dengan tatapan sedang coba mengingat-ingat siapa Rosa. Apakah benar istrinya? Tapi, tetap saja, sepertinya dia tak sanggup mengingatnya. Dokter yang berada di sana meminta Rosa untuk ikut ke ruangannya. Rosa pamit kepada Theo dan mengikuti dokter. Setelah berada di ruangan dokter pun mulai menjelaskan bahwa ingatan Theo mungkin akan kembali secara perlahan, tetapi tidak ada jaminan. Kemungkinan ingatan Theo kembali sangat kecil, sekitar 30% saja. Dalam beberapa kasus, memori bisa kembali secara bertahap melalui pemicu emosional atau lingkungan yang akrab, jelas sang dokter itu. Rosa tak kuasa menanggung kesedihan ini, tapi dia harus terlihat tegar demi kesembuhan Theo. Dengan penuh kasih sayang, Rosa menjaga Theo sampai dibolehkan pulang oleh dokter. Dia merawat Theo di rumah dengan penuh kasih sayang. Meskipun Theo tidak lagi mengenalinya, dia ingin percaya bahwa cinta mereka masih ada di suatu tempat, tersembunyi di balik kabut ingatan Theo yang hilang. Hari-hari setelah, Theo kembali ke rumah terasa canggung dan menyakitkan. Theo memperlakukan Rosa seperti orang asing, dan itu seakan mengiris hati Rosa, namun dia coba tetap bertahan. Dia mencoba untuk menciptakan kembali momen-momen kecil dari masa lalu mereka, seperti menyiapkan sarapan yang Theo sukai pancake dengan madu dan teh lemon hangat, atau memutar lagu favorit mereka saat memasak di dapur. Meski begitu, tidak ada reaksi yang berarti dari Theo. "Maafkan aku sungguh lupa semuanya tentang kamu," ucap Theo saat selesai makan malam. Rosa tersenyum getir dipenuhi kesedihan. "Aku yakin kamu akan segera ingat lagi semuanya, dan semuanya akan membaik," sahut Rosa berusaha terlihat biasa saja, meskipun sebenarnya hatinya sangat terluka mendengar perkataan Theo. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman belakang rumah, Rosa melihat Theo termenung menatap langit senja. Lalu, dia menghampirinya dan menyapa. "Hai, kamu sedang apa Theo?" ucap Rosa dengan seulas senyum. Lalu, dia duduk di sampingnya. Theo menoleh sekilas. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang di sini," ucap Theo tiba-tiba. "Bukan hanya ingatanku, tapi sesuatu yang lebih dari itu." Rosa mendekat, suaranya lembut dan penuh harap. "Apa yang kamu rasakan?" tanyanya. Theo menggeleng. "Aku tidak tahu apa itu. Tapi setiap kali melihatmu, aku merasa ada sesuatu di sini." Dia menyentuh dadanya, "Sesuatu yang penting, tapi aku tidak bisa mengingatnya," lanjutnya dengan senyum kecil. Rosa terdiam, air matanya hampir jatuh, akan tetapi dia berusaha untuk menahannya. Ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Mungkin cinta mereka belum benar-benar hilang, mungkin perasaan itu masih ada di dalam hati Theo. Meskipun dia telah melupakan hal-hal kecil dari hidup mereka. "Aku yakin kamu akan segera ingat apa itu," ucapnya lembut. Dia menyentuh tangan Theo dengan lembut, menaupkan jemari mereka dan meremasnya dengan erat. Theo menoleh, menatap Rosa dengan lembut. Namun, ada rasa tak nyaman di sana. Dia merasa canggung karena belum ingat siapa Rosa sebenarnya. Mereka bahkan tidur di kamar berbeda, karena Theo merasa canggung dan belum ingat kalau Rosa adalah istrinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Di suatu malam, Rosa memutuskan untuk mengeluarkan album foto pernikahan mereka.
Dia duduk di sebelah Theo, membuka halaman demi halaman. Setiap gambar adalah kenangan. Ini kita, saat pernikahan kita. Apa kamu ingat? Tanya Rosa, suaranya nyaris berbisik. Theo menatap foto-foto itu dengan serius, alisnya mengernyit. Dia mengangkat sebuah foto, memandangnya lama. Aku terlihat sangat bahagia di sini, ucapnya pelan. Kamu memang sangat bahagia karena mendapatkan aku yang cantik ini, jawab Rosa dengan nada bercanda. Bahkan dia tertawa kecil. Kita berdua bahagia, lanjutnya. Theo menatap Rosa intens, bibirnya tersenyum kecil, dan sesaat kemudian sesuatu dalam tatapannya berubah, seolah ada percikan ingatan yang mulai kembali. Aku ingin ingat, ucapnya. Aku ingin mengingat perasaan itu. Rosa merasakan ada kehangatan yang merayap di dalam dirinya. Kita bisa mulai lagi dengan penuh harap, dia berkata. Dari awal, kita akan mulai dari awal lagi, tidak harus terburu-buru. Theo tersenyum samar. Mungkin itu yang kita butuhkan. Hari demi hari silih berganti, Theo dan Rosa mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka mulai pergi untuk berjalan-jalan di taman, menonton film favorit mereka, dan bahkan mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering mereka datangi. Meskipun Theo masih belum bisa sepenuhnya mengingat masa lalu mereka, namun ada sesuatu yang mulai berubah. Dia lebih hangat, lebih perhatian, dan mulai menunjukkan tanda-tanda cinta yang dulu pernah mereka miliki. Di suatu sore yang cerah, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Theo tiba-tiba memegang tangan Rosa, lalu menggenggamnya dengan erat. Aku mungkin belum bisa mengingat semuanya, ucapnya, suaranya terdengar lembut, tapi aku tahu satu hal. Aku mencintaimu, Rosa. Rosa menatapnya dalam dan intens, hatinya berdebar-debar. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Perasaan cinta yang dulu dimilikinya untuk Theo kembali menggebu-gebu. Aku juga mencintaimu, sangat, jawab Rosa, suaranya terdengar tersendat oleh emosi yang kuat. Dan saat itulah juga Rosa menyadari bahwa meskipun kenangan bisa hilang, namun cinta sejati akan tetap ada, tersembunyi di dalam hati, menunggu untuk ditemukan kembali. Kecelakaan itu, meskipun menyakitkan, namun ternyata memberikan mereka kesempatan kedua, kesempatan untuk membangun kembali cinta mereka dari awal, kesempatan memperbaiki hubungan dengan fondasi yang lebih kuat lagi. Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkan kesibukan atau kesalahpahaman memisahkan mereka lagi. Cinta mereka mungkin sempat hilang di tengah-tengah kepenatan hidup, tetapi kini, cinta itu telah ditemukan kembali lebih dalam, lebih tulus, dan lebih kuat dari sebelumnya. Rosa bahkan memutuskan untuk mengurangi jam kerja. Dia akan menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik demi keluarganya. Dia hanya mengambil waktu 3 kali dalam seminggu untuk praktik, sisanya digunakan sepenuhnya untuk keluarga. Untuk memastikan semuanya, Theo dan Rosa menikah lagi secara sederhana, hanya ijab kabul saja dengan keluarga inti yang menghadiri. Tidak lama dari pernikahan itu, mereka dianugerahi buah hati. Rosa mengandung, menambah kebahagiaan mereka menjadi lengkap. Setelah 5 tahun lebih menikah, barulah sekarang mereka dipercaya memiliki buah hati. Mungkin karena sekarang hubungan mereka sudah kuat. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mereka kini semakin bahagia dengan kelahiran putra laki-laki yang membuat keluarga kecilnya lebih sempurna. Tamat. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kenangan dan kebersamaan di masa lalu, tetapi juga tentang ketulusan untuk terus bertahan dan membangun hubungan meskipun ada rintangan dan kesulitan. Saat dihadapkan pada kehilangan, kita seringkali diberi kesempatan untuk melihat kembali apa yang benar-benar penting. Kesibukan hidup bisa menjauhkan kita dari orang yang kita cintai. Tetapi cinta yang tulus selalu memiliki cara untuk ditemukan kembali jika ada kemauan dari kedua belah pihak untuk memperjuangkannya. Jangan pernah menyerah pada cinta, karena di balik setiap ujian ada kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat ikatan tersebut. Komunikasi sangatlah penting dalam suatu hubungan. Luangkanlah waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Atas dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih.